Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar Vanessa di sini? Baik. Apa kabar Angel di sini? Baik. Yuk, yang di rumah juga semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Menang untuk mengawali aktivitas dan ibadah kita hari ini. Sorakan haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan wuh. Yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam apa? Di dalam peperangan. Hey, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Vanessa akan memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, terima kasih karena Engkau rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersuka cita karena Engkau menang atas maut. Saat ini kami ingin memuji-Mu. Pimpin kami ya Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela wafat untuk kita, untuk menebus dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Siapa yang senang Tuhan Yesus sudah bangkit? Pak Nes. Wow, semua senang ya. Semua bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Bangkit. Yesus bangkit, menanglah, dari kematian, menanglah. Yesus bangkit, menanglah, dari kematian, menanglah. Kita bersyukur karena Tuhan sudah bangkit untuk kita. Kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan di amplop, tuliskan komisi anak atau sekolah minggu. Kemudian adik-adik titipkan kepada orang tua yang mengikuti ibadah umum, atau adik-adik bisa titipkan ke guru sekolah minggu adik-adik terdekat. Yuk kita nyanyikan lagu Yesusku Hiduplah.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati orang tua kami, sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Terlebih karena Engkau telah rela mati untuk kami dan bangkit untuk kami. Kami bahagia Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk diam mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Maria. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari ini sekolah minggu tanggal 24 April. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dengan tema Tuhan ubah duka cita menjadi sukacita, yang terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 6. Ya, sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Walaupun lewat online, tapi kami percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan tetap sama. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman ini. Tuhan juga berkati bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak pernah mempunyai saudara yang meninggal atau teman yang meninggal begitu? Pernah ya? Nah, biasanya pada hari yang ketiga, banyak di antara emak-emaknya atau tante-tantenya atau kakak-kakaknya yang pergi ke kuburan untuk memberikan bunga di atas pusaranya. Nah, sekarang anak-anak ada kisah ini. Kisahnya 3 orang murid Yesus yang pengen menengok Tuhan Yesus di kuburan. Anak-anak tahu enggak? Kuburannya dulu tuh enggak seperti sekarang, dimasuk ke dalam tanah gitu ya. Kalau dulu tidak, dimasukkan dalam gua. Dan guanya kalau sudah ditutup oleh batu yang besar, hampir 2 ton beratnya. Wah, mereka kemudian bertiga ini pagi-pagi benar mencari rempah-rempah, wewangian, bunga-bunga untuk bawa ke kubur Yesus. Kita akan lihat dulu ya gimana perjalanan mereka. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, anak-anak, ketika orang itu sampai di jalan masih dengan hati sedih, hati berduka karena kecewa ya. Kenapa Yesus kok meninggal? Orang yang baik hati, orang yang penuh kasih, orang yang mengerti perasaan mereka, kok meninggalkan mereka? Mereka masih bersedih, masih tertunduk. Tapi di jalan tiba-tiba dengan omong-omong mereka, "Maria, Maria,
kan kubur Yesus itu ditutup batu besar ya. Yuk piye nanti yang gulingnya siapa? Lalu Salome bilang, wah iya, nanti siapa ya yang buka batu besarnya? Wah, piye ini kita ya? Terus pokoknya kita jalan aja sampai sana nanti gimana? Kita datang aja. Sampai benar mereka terus berjalan sampai di sana. Mereka melihat, oh, kok sudah terguling batunya? Oh, kok sudah buka? Yuk siapa yang buka itu? Padahal dijaga oleh tentara banyak, dijaga oleh dimetrai. Jadi kalau dari luar tidak ada yang berani buka itu. Kuburnya itu sudah ditutup, dikasih metrai, masih para tentara itu berjaga di sekeliling pintu gua itu. Pasti tidak ada ya. Mereka bingung, mereka terkejut. Loh, yuk piye ini? Wah, dengan masih gredeg terkejut, mereka masuk ke dalam. Baru masuk ke dalam, loh, kaget lagi. Kok tidak ada mayatnya Yesus? Di mana ini? Mereka pengen menangis, ya kepengen bingung, ya pokoknya tidak karu-karuan. Mereka melihat seorang yang berpakaian putih, bersinar. Pakaiannya itu bersinar. Ya seorang malaikat, betul ya, dia seorang malaikat Tuhan. Malaikat itu bertanya, hei, kamu mau mencari Yesus yang dari Nazaret yang disalib itu? Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit dari kubur. Nih, lihat pembaringannya. Yang Yesus dibaringkan di sini. Kemudian mereka kaget lagi. Oh, kok sudah bangkit? Mereka lupa ya, kalau Yesus pernah bernubuat dia akan bangkit. Dia akan mendahului sampai di Galilea. Dulu waktu omong-omong dengan Petrus di Matius 26 ayat 32, aku akan mendahului engkau di Galilea. Berarti Yesus percaya, Yesus yakin dia akan bangkit dan akan mendahului di Galilea. Mereka kemudian bingung, yuk gimana ini ya? Wah, kita deg-degan ya, dredeg ya, seneng, tapi ya takut ya. Sekarang malaikat tuh bilang, kamu pergi kabarkan berita sukacita ini kepada teman-temanmu, kepada murid-murid Yesus. Gimana kira-kira anak-anak? Disuruh memberitakan kabar sukacita ini ya. Mereka senang, tapi ya deg-degan. Mereka ya senang, tapi ya bingung ya. Dengan gemetar mereka pada keluar. Ya, kami akan memberitakan kebangkitan Yesus ini. Mereka keluar. Wah, anak-anak tahu enggak? Mereka kemudian dengan cepat-cepat, tapi ya melihat peristiwa yang dahsyat itu, mereka terus berlari ya dengan pel-pelan ya sampai di murid-muridnya. Murid-muridnya diceritani kalau Yesus yang kita sembah itu ternyata sudah bangkit. Yesus itu tidak mati lagi, tapi dia sudah bangkit. Wah, murid-muridnya bersukacita, senang sekali. Ya, anak-anak, bagaimana dengan kita? Kita harusnya juga menjadi saksinya. Ternyata Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Yesus tidak mati terus. Yesus mati hanya dalam 3 hari. Itu aja Yesus tahu. Dan Yesus nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai kita harus menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Kita menjadi saksinya. Walaupun kita tidak melihat. Tapi kita percaya. Kita percaya kalau Tuhan saya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Yuk, kita mau nyanyikan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Anak-anak, kita mau menghafal ayat, ya. Nanti ayatnya ada di tulisan, kita hafalkan ya. Ayat hafalan.
Mazmur 30 ayat 12a. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kita ulangi ya. Mazmur 30 ayat 12a. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Mari anak-anak, kita berdoa, kita bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit. Anak-anak juga jangan loyo, harus semangat bangkit ya, karena kita punya Tuhan yang menang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Oleh sebab itu kami menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kami sampai dimanapun kami berada. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu agar mereka boleh menceritakan kabar sukacita ini kepada temannya, kepada keluarganya, bahwa Yesus yang dia percayai adalah Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Usai sudah ibadah kita hari ini, tadi kita sudah menyanyi, sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Bangkit untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, Kita tutup ibadah ini dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kiranya hari-hari ke depan kami boleh selalu bersuka cita karena Engkau telah bangkit atas maut, bangkit dari antara orang mati, karena telah menebus dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.